Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alta Alfiandra, Afhila Destarianda, dan Rizky Rizaldi Deni Kusuma ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Struktur Hadis. Dalam struktur hadis ada 3 komponen penting, yaitu poin A, sanad, poin B, matan, poin C, mukharij atau perawi. A. Sanad. Sanad dari segi bahasa berarti yaitu bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya. Adapun tentang pengertian sanad menurut terminologi, para ahli hadis memberikan definisi yang beragam. Di antaranya, jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Jenis-jenis sanad. Ada 2 jenis sanad, yaitu sanad ali dan sanad najil. Sanad ali adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Sedangkan sanad najil adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih banyak dibandingkan dengan sanad-sanad yang lain. Istilah sanad. Ada 3 istilah sanad, yaitu isnad, musnad, dan musnid. Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah, isnad berarti mengangkat hadis kepada yang mengatakannya, yaitu menjelaskan jalan matan dengan meriwayatkan hadis. Lalu musnad adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja asnada, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Secara terminologi, musnad mengandung 3 pengertian. Yang pertama, hadis yang bersambung sanadnya dari perawinya sampai kepada akhirnya sanadnya yang biasanya adalah sahabat. Dengan pengertian ini tercakup di dalamnya hadis marfu. Kedua, kitab yang menghimpun hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan lainnya. Contohnya adalah kitab Musnad Imam Mahdi. Ketiga, sebagai masdar, yaitu mempunyai arti sama dengan sanad musnid. Lalu musnid adalah isim fa'il dari asnada yusnidu, yang berarti orang yang menyandarkan suatu kepada yang lainnya. Sedangkan pengertian dalam istilah ilmu hadis adalah musnid setiap perawi hadis yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Apakah ia mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut atau tidak mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut, tapi hanya sekedar meriwayatkannya saja. B. Matan. Secara etimologi yaitu tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan secara istilah, matan adalah sebuah kalimat yang terletak setelah berakhirnya sanad hadis. Sederhananya, matan yaitu isi hadis yang mengandung ungkapan Nabi Muhammad SAW. Letak matan ini berada setelah penyebutan nama rawinya selesai atau sebelum penyebutan ahli hadisnya yang ada di akhir hadis. Syarat-syarat matan untuk hadis hasan. Tidak tertuduh dusta, tidak mengandung syad, diriwayatkan melalui jalan lain. Tidak tertuduh dusta. Rawi yang adil menjadi syarat utama dalam hadis sahih, karena kekuatan hafalan dan kejujuran menjadi hal yang penting dalam menyampaikan sebuah hadis. Jika matan tertuduh dusta atau bohong, maka apa yang diriwayatkan oleh rawi tidak bisa lagi menjadi sebuah hadis yang dapat dipercaya. Tidak mengandung syad. Tidak mengandung syad yaitu tidak mengandung kejanggalan. Jika matan hadis mengandung kejanggalan, maka kesahihannya tidak ada. Kejanggalan ini biasanya terjadi karena hafalan atau lemahnya ingatan, sehingga apa yang disampaikan kepada rawi lainnya samar dan tidak jelas, dan terjadilah kejanggalan hadis yang biasanya menjadi pemicu ulama diwariatkan melalui jalan lain. Jika hadis mengandung syad dan tertuduh dusta, kemudian matannya diriwayatkan melalui jalan lain, maka hadis
tersebut dianggap hasan dan bukan sahih. Maksud jalan lain di sini yaitu banyak perawi yang meriwayatkannya, bahkan bisa terdiri dari dua rangkaian sanad sekaligus, sehingga kesahihannya dapat dipertimbangkan. C. Perawi atau mukharrij. Menurut ilmu hadis, perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Salah satu cabang dari penelitian hadis adalah penelitian terhadap perawi hadis, baik menyangkut sisi positif maupun sisi negatif perawi. Ilmu ini dikenal dengan istilah ilmu jarh dan ta'dil. Ilmu ini membahas tentang kondisi perawi. Apakah dapat dipercaya, handal, jujur, adil, dan tegas atau sebaliknya. Jarh dan ta'dil sebenarnya berasal dari ilmu rijalul hadis. Mustafa Al-Sabai memasukkan ilmu ini sebagai salah satu ilmu yang paling berharga dalam ulum al-hadis. Melalui ilmu ini, kajian dan penelanjangan terhadap perawi hadis akan terjadi, kredibilitas perawi hadis akan terukur dengan jelas. Syarat-syarat perawi: berakal, cakap atau cermat, adil, dan Islam adalah syarat-syarat yang mutlak untuk menjadi seorang perawi agar riwayatnya dapat diterima. Apabila seorang perawi tidak memenuhi seluruh predikat itu, maka hadisnya akan ditolak dan tidak akan dipakai. A. Berakal. Menurut para ahli hadis, berakal berarti identik dengan kemampuan seseorang untuk membedakan. Jadi untuk menanggung dan menyampaikan suatu hadis, seseorang haruslah memasuki usia balik. B. Cermat. Kecermatan perawi bisa dikenali dari hadis yang direwayatkan. Ternyata cocok dengan yang direwayatkan oleh yang dikenal cermat, teliti, dan terpercaya. Tetapi itu tidak harus mengenai keseluruhan. C. Adil. Perawi yang adil ialah bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi pada urusan agama, yang bebas dari setiap kefasikan dan dari hal-hal yang merusak kepribadian. Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan definisi adil sebagai berikut: yang tahu melaksanakan kewajibannya dan segala yang diperintahkannya kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauhi dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian. D. Muslim. Mengenai syarat keislaman, itu sudah jelas. Seorang perawi harus meyakini dan mengerti akidah Islam, karena dia meriwayatkan hadis atau khabar yang berkaitan dengan hukum-hukum, urusan dan tasyri agama Islam. Jadi dia mengemban tanggung jawab untuk urusan memberi pemahaman tentang semuanya kepada manusia. Namun syarat Islam sendiri hanya berlaku ketika seorang menyampaikan hadis, bukan ketika membawa atau menanggungnya. Kesimpulan 1. Sanad dari segi bahasa berarti yaitu bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya. Adapun tentang pengertian sanad menurut terminologi, para ahli hadis memberikan definisi yang beragam, di antaranya jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. 2. Ada dua jenis sanad, yaitu sanad ali dan sanad nazil. Sanad ali adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Sedangkan sanad nazil adalah sebuah sanad jumlah perawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. 3. Matan sederhananya ialah isi hadis yang mengandung ungkapan Nabi Muhammad SAW. 4. Syarat seorang perawi ialah berakal, cakap atau cermat, adil, dan Islam adalah syarat-syarat yang mutlak untuk menjadi seorang perawi agar riwayatnya dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.